Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Saudara-saudara sekalian, biasanya ketika seorang mukmin mendapat kesempatan untuk ke tanah suci, baik itu untuk berhaji atau berumrah, maka dia akan pergunakan betul kesempatan itu untuk memperbanyak ibadah sekaligus berdoa. Pengalaman saya di dalam membimbing para jemaah, saya perhatikan tidak sedikit mereka yang sejak dari tanah air sudah dibekali oleh daftar doa yang mereka akan mohonkan selama di tanah suci, khususnya ketika sedang melaksanakan tawaf. Maka menjadi menarik kalau kita membaca di dalam sebuah asar, di mana diriwayatkan ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang selama 7 putaran tawaf, beliau hanya mengulang-ulang satu doa, dan doanya pun sangat singkat sekali, yaitu Allahumma ja'alni minal qalil, yang artinya, ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Selesai beliau melaksanakan tawaf, nampaknya ada sahabat lain yang memperhatikan beliau. Lalu beliau ditanya, kok Anda ini aneh? Orang lain doanya panjang-panjang, apa saja yang sekiranya akan membahagiakan dunia dan akhirat mereka mohonkan. Saya perhatikan Anda selama 7 putaran tawaf hanya mengulang-ulang satu doa itu saja, kenapa? Sahabat ini lalu menjawab, saya pernah mendengar langsung dari mulut Rasulullah SAW yang mulia ketika beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Betapa sangat sedikit sekali, kata Allah, hamba-hambaku yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah artinya siap menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Yang seperti itu hanya sedikit sekali. Karena itu hanya sedikit sekali manusia yang bakal masuk surga. Kebanyakan manusia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannam kasiran minal jinni wal ins. Sungguh, kata Allah, kami akan campakkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Pertanyaan yang segera akan muncul adalah, mengapa hanya sedikit manusia yang memilih masuk surga? Kenapa kebanyakan manusia malah memilih masuk neraka jahanam? Saudara-saudara sekalian, walaupun keimanan itu sebuah pilihan, di mana Allah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia untuk memilih beriman atau kafir, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ternyata sejak generasi manusia pertama sampai saat ini, insya Allah sampai kiamat menurut Al-Quran, hanya sedikit sekali manusia yang memilih beriman. Walaupun dulu Allah tidak henti-hentinya mengutus para nabi dan rasul, di mana masing-masing rasul diberi mukjizat untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar rasul Allah, tetap saja kebanyakan manusia memilih kufur. Kita ambil contoh bagaimana perjuangan Nabi Nuh alaihissalam di dalam membimbing umatnya selama 950 tahun agar umatnya memilih beriman. Apa yang terjadi? Ketika Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu hati manusia, memang tidak ada lagi manusia yang bakal beriman. Allah perintahkan, hai Nuh, siapkan bahtera. Masukkan orang-orang yang beriman ke dalamnya. Ini orang kafir ini semua akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa yang masuk ke dalam kapal itu? Konon hanya 40 orang. Sebagian ulama mengatakan 40 pasang. Ratusan tahun hanya 40 orang yang memilih beriman. Yang memilih beriman yang hanya sedikit ini kemudian disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau memang kalian memilih beriman, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas. Itulah sebabnya kenapa Allah menurunkan 6.236 ayat Al-Quran yang sebagian dari ayat-ayat ini kemudian dijelaskan oleh tidak kurang 5.000 hadis. Karena yang mau diatur dari kehidupan seorang yang memilih beriman itu bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum, haji saja. Seluruh kehidupan dia per detik. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Karena yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil akhir bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum, haji, tapi seluruh kehidupan dia per detik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan ternyata mukmin yang cuman sedikit itu hanya sedikit pula yang siap untuk mengislamkan dirinya secara kafah. Dan mukmin yang siap mengislamkan dirinya secara kafah itu, kata Rasulullah SAW dalam banyak hadis, hanya sedikit sekali yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya dengan mengawali kam min shaimin, yang artinya alangkah banyaknya orang yang saum. Mereka tidak memperoleh apa-apa dari saumnya kecuali sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Farubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa al-haram. Alangkah banyaknya orang yang melaksanakan ibadah sholat, mereka tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya kecuali sekedar capek. Kalau begitu, surga memang ternyata luar biasa sangat mahal. Pantaslah kalau di Quran surah Al Imran ayat 142 Allah menyatakan,
Am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga? Ini tentu bukan sebuah pertanyaan, karena mustahil Allah bertanya pada kita manusia. Ini sebuah pernyataan. Jangan pernah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga. Walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum, sampai Allah melihat siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad. Wa ya'lamas sabirin. Apa artinya ini? Surga hanya milik para mujahid. Yang bukan mujahid, jangan pernah bermimpi bisa masuk surga. Lah, apakah dengan demikian yang bisa masuk surga hanya mereka yang berjihad di medan perang lalu mati syahid? Nah, ini kesalahan. Kesalahan yang harus kita perbaiki. Jihad bukan berarti harus perang di medan perang. Jihad didefinisikan para ulama dengan takdimul mujahadah. Berusaha dengan sungguh-sungguh memanfaatkan seluruh potensi yang Allah berikan pada kita untuk meraih ridha Allah dengan menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Setiap detik seorang mukmin, seorang muslim harus berjihad. Berjihad untuk mengendalikan hawa nafsu fujur, hawa nafsu yang tidak baik yang ada dalam dirinya, agar yang berkembang adalah cenderungan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baik dalam kaitan hablum minallah, untuk bisa melaksanakan kewajiban salat misalnya, seorang muslim pasti harus berjuang mati-matian untuk mengalahkan kecenderungan malas untuk melaksanakan ibadah salat misalnya. Begitu juga dalam hablum minan nas. Betapa beratnya perjuangan seorang suami misalnya untuk memikul amanah agar seluruh keluarganya terhindar dari ancaman siksa api neraka jahanam. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Betapa beratnya seorang suami untuk mencari nafkah yang halal agar tidak sampai satu peser pun harta haram masuk ke dalam kehidupan rumah tangganya. Ini pasti harus dengan jihad, harus dengan perjuangan yang berat. Betapa beratnya pula seorang istri untuk mendampingi tugas suami, mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak agar kelak mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Betapa beratnya seorang pemimpin untuk bisa memimpin rakyatnya agar hidup di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua membutuhkan perjuangan jihad fisabilillah. Dan setiap perjuangan di jalan Allah pasti banyak rintangannya. Karena itu menuntut kesabaran. Kesabaran seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah 214, di mana Allah kembali mengulang lagi pernyataan lewat firman-Nya, am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga? Jangan pernah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Sebelum datang menimpa kalian ujian dan cobaan seperti yang pernah menimpa pada umat sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad darra. Mereka ditimpa dengan berbagai malapetaka, berbagai musibah, berbagai cobaan dan ujian. Dan itu bukan sekali dua kali. Bahkan wazulzilu. Datang bertubi-tubi. Belum masalah yang satu bisa diselesaikan, sudah datang musibah yang lain. Begitu luar biasa beratnya musibah, bencana, malapetaka yang menimpa umat pada waktu itu. Sampai-sampai hatta yaqula rasul wallazina ma'ahu. Sampai Rasul dan umat yang bersama mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu akan tiba? Tidak mungkin umat bersama Rasulnya sampai menyatakan kalimat ini, kecuali karena mereka hampir saja tidak tahan dengan cobaan dan ujian yang luar biasa itu. Barulah mereka tenang ketika Allah kemudian menjawab pertanyaan mereka, kegelisahan mereka dengan mengatakan, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Saudara-saudara sekalian, mari kita istiqomah terus dalam keimanan. Mari kita terus berjihad, berjuang, agar kita bisa meniti kehidupan ini di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala sampai dengan akhir hayat kita. Semoga kita semua termasuk yang sedikit yang dijanjikan oleh Allah berhak menikmati surganya kelak di yaumil akhir nanti. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.